selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan
Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Bapa. Sungguh kami merasakan kasih-Mu Tuhan di setiap hari kami. Kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus umur hidup kami. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti akan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, kita berjumpa kembali hari ini dalam Renungan Harian hari Senin tanggal 18 September 2023. Judul renungan kita hari ini adalah Hikmat di Tengah Hambatan. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil di dalam Kitab Ezra pasal 4, pasal 5, dan pasal 6, dan Mazmur pasal 137. Saya harap Bapak Ibu Saudara sudah membacanya terlebih dahulu. Hari ini kita akan fokus kepada Ezra pasal yang keempat. Saudara, di mana ada kebangkitan, di situ pasti juga ada hambatan. Sebab iblis tidak suka pekerjaan Tuhan maju. Iblis tidak suka melihat orang beribadah kepada Tuhan. Berbagai strategi ia akan lancarkan yang mungkin saja menggunakan umat Tuhan juga. Mereka akan memakai cara-cara halus berbentuk godaan-godaan sampai kepada provokasi dan cara-cara yang lebih frontal seperti memboikot atau merusak. Sama seperti yang terjadi pada Ezra pasal yang keempat. Sebelumnya di pasal 1-3 kita membaca kabar baik di mana Allah membangkitkan Raja Kores yang mengizinkan Yehuda kembali ke tanah mereka dan membangun kembali bait suci. Bahkan mereka kembali tidak dengan tangan kosong. Mereka membawa emas, perak, ternak, dan benda-benda bait suci yang telah dirampas oleh Nebukadnezar serta pemberian-pemberian lainnya. Mereka mulai kembali membangun fondasi bait suci dan mulai beribadah kepada Allah di situ. Semua sepertinya berjalan dengan baik, semua sepertinya berjalan dengan sangat indah. Tetapi di pasal 4 kita melihat masalah dan tantangan. Penduduk yang ditempatkan di Samaria oleh Raja Asyur, di antaranya ada di situ Bislam, Mitredat, dan Tabel, serta rekan-rekan yang lain. Mereka mengadakan berbagai aksi dan mengirimkan surat yang berisi fitnahan kepada Raja Ahasuerus di pasal 4 ayat 12-13. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka juga berbakti kepada Allah, sesungguhnya mereka juga adalah penyembah dewa asing selain Allah Yehova. Apa yang mereka lakukan sesungguhnya lebih berbahaya karena mereka melakukan setengah kebenaran. Apa yang setengah-setengah itu lebih menyesatkan daripada yang tidak tahu kebenaran. Berapa banyak orang Kristen telah disesatkan oleh yang setengah benar ini. Mereka memakai ayat-ayat Alkitab, tetapi juga mereka memakai sumber-sumber lainnya sebagai dasar kebenaran mereka. Mereka dengan tipu muslihat menyesatkan orang-orang percaya. Sebab itu hati-hati dengan tipu muslihat iblis. Di dalam Amsal 14 ayat 12 dikatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jika iblis menawarkan bantuan, pasti bukan untuk kebaikan, melainkan kehancuran, kekacauan, dan kebinasaan. Dalam bacaan kita di pasal 4 kita melihat bahwa hambatan-hambatan yang diluncurkan oleh musuh adalah tujuannya untuk yang pertama melemahkan semangat. Di pasal 4 ayat 4. Berbagai cara mereka lakukan untuk melemahkan semangat umat Tuhan. Mereka mengejek-ejek, menghambat bantuan, dan lain sebagainya. Yang kedua, membuat takut maju. Sama di pasal 4 ayat 4. Mereka melakukan intimidasi melalui orang lain dan sebagainya.
Yang ketiga, mereka menggagalkan rancangan. Pasal 4 ayat 5. Mereka melancarkan fitnahan yang tertulis di ayat 12 sampai 16. Yakni dikatakan bahwa mereka memfitnah bahwa mereka adalah para pemberontak. Umat Tuhan ini dikatakan mereka adalah para pemberontak. Mereka tidak membayar pajak, upeti atau biaya dan akan mendatangkan kerugian bagi raja-raja. Lalu dikatakan bahwa mereka tidak memiliki izin untuk membangun kota mereka. Mereka akan mengambil tanah dan membebaskan diri. Lalu yang keempat, mereka menghentikan pembangunan rumah Tuhan. Di pasal 4 ayat 24. Akhirnya pekerjaan rumah Tuhan tersebut terhenti sampai tahun kedua dari pemerintahan Darius. Saudara, ini terhenti sekitar 16 tahun. Hambatan-hambatan ini bukan saja diluncurkan sekali, tetapi berulang kali, mulai di masa Raja Kores, berlanjut ke masa Raja Darius, lalu terus juga di masa Raja Artasasta. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia memperhatikan umatnya, dan di tengah-tengah masa sulit, Ia membangkitkan dan mengutus nabi-nabinya. Ia mengutus Nabi Hagai, Nabi Zakaria bin Ido, diutus untuk memberikan kekuatan dan penghiburan kepada semua umat, dan agar mereka tetap setia dan percaya kepada Tuhan meskipun mereka menghadapi berbagai hambatan. Apa perenungan kita hari ini? Ada kalanya problem atau masalah yang menghadang kita membuat kita meragukan karya Tuhan. Membuat kita bertanya, apakah ini dikehendaki Tuhan atau tidak? Kalau Tuhan menghendaki, mengapa kita menghadapi kesulitan dan masalah? Mengapa Allah awalnya sepertinya membuka jalan, lalu kemudian terhambat karena masalah? Di sini kita perlu peka. Kita perlu mengenal cara Tuhan, dan kita perlu tahu akan kehendak Tuhan. Adalah kehendak Tuhan untuk kita membangun mezbah bagi Tuhan dan beribadah kepadanya. Adalah kehendak Tuhan agar kita membaca dan memahami firman-Nya dan menjadi pelaku firman. Adalah kehendak Tuhan untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Yang jelas, Tuhan bekerja di dalam waktunya dan dengan caranya. Mungkin saja ada kekecewaan. Mungkin saja ada gangguan atau penundaan. Tetapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap menaruh iman kita kepada Tuhan. Bahwa Ia yang telah memulai, Ia juga yang akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Filipi 1 ayat 6. Selain itu, memang sangat penting kita mendoakan kepada pemimpin bangsa kita. Tetapi kita juga perlu mendoakan para pemimpin yang berada di jajaran di bawahnya, para pemimpin daerah, agar kita bisa hidup dengan damai dan sejahtera di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini untuk firman-Mu, untuk renungan kami hari ini, bahwa Engkau menolong kami di tengah-tengah hambatan. Engkau tetap ada bersama dengan kami di tengah-tengah masalah. Terima kasih Tuhan. Kau berikan kami kekuatan, Kau berikan kami hikmat di tengah-tengah segala hambatan yang mau membuat kami berhenti, membuat kami tidak melangkah maju. Tapi Engkau menguatkan kami, dan kami boleh belajar terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau teguhkan setiap yang lemah saat ini. Kau menyertai setiap kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam sejahtera.